morning guys, balik lagi di channel YouTube aku. Nah, hari ini udah day 2, masih karantina, masih stay at home at hotel. Tadi barusan kita udah sarapan karena setiap harinya kita punya jatah sarapan dari hotel. Hari ini menunya kita dikasih bihun, masih Indonesian style, tapi ya gitu deh, rasanya seadanya, nggak wah banget gitu ya, nggak kayak kalau kita breakfast normal di hotel. Jadi lumayan lah buat isi perut. Nah, gimana nih guys, kalian di rumah aja kan, lagi weekend kayak gini. Nah, kalau misalkan aku hari ini apa ya kegiatannya ya? Ya gini aja sih guys, karena memang hotelnya juga nggak terlalu gede, jadi cuman tidur, nonton, makan, ya main-main sama si bocil. Terus ini lagi olahraga. Si anak kecil lagi apa ya? Coba kita lihat. Ya, kamu lagi ngapain sih nih? Nih, ini juga baru bangun tidur. Oh iya guys, nih aku mau ngasih tahu ya, karena kita sama Dubai itu kan beda 3 jam waktunya. Nah, jadi kita tuh masih bingung gitu, badan kita tuh biasanya sekarang kan di Dubai masih jam 6, sekarang jam 9 ya. Nah, di Dubai itu kan masih jam 6 pagi. Sedangkan di sini tuh udah terang benderang jam 9. Jadi kita tuh bingung antara masa jam 6 subuh udah sarapan sih gitu. Nah, makanya Ilyas juga tadi kasih makan, dia nggak mau karena belum jamnya makan sebenarnya. Cuman ya udahlah, kita coba aja biar beberapa hari ke depan Ilyas bisa makan ngikutin waktu Indonesia, oke? Nah, kegiatan aku sekarang, aku mau nge-vlog sama aku mau jawabin Q&A yang udah aku post di Instagram. Dan aku bakalan kasih salah satu dari yang nanya ke aku, Muk dari Dubai. Oke guys, sekarang kita Q&A time sambil ngabisin waktu aku di hotel ya. Aku kemarin udah bikin pertanyaan beberapa, ada orang yang nanya ke aku dan aku bakalan pilihin pertanyaan mana yang unik. Bakalan jawab pertanyaan mulai dari pertanyaan pertama. Ini dari temen aku juga. Katanya, seberapa rindu sama kemacetan di Jakarta? Oh, kalau macetnya sih sama sekali nggak rindu. Karena di Dubai juga sebenarnya macet guys, tapi macetnya di titik-titik tertentu dan jamnya jam berapa. Biasanya kalau di Dubai tuh jam pulang kantor tuh biasanya macet, kalau nggak pulang apa ya, weekend ya, pas weekend dan pulang kantor itu ada titik yang macet. Nah, sebenarnya kalau di Jakarta itu kita lebih kangen sama makanannya guys, karena kita di Dubai makanannya itu bosen, lebih ke Arabik, Lebanese, terus pokoknya yang ke arah Middle East gitu. Jadi kita bener-bener kangen sama makanannya. Next, pertanyaan selanjutnya, Feby karantinanya di hotel kan, itu semua dari Dubai atau luar negeri dialihkan ke Mercure semua? Nah, jadi gini guys, sebetulnya kan kita dapat aturan untuk karantina itu khusus di negara Indonesia. Kalau misalkan di Dubai itu nggak ada guys karantina. Jadi kalau misalkan memang udah positif atau udah negatif, dia pulang aja di rumah, isolasi aja di rumah. Pun dia positif, itu dia karantinanya di rumahnya masing-masing. Nah, kalau misalkan di Indonesia, kita datang, kita kan wajib 5 hari untuk karantina, dan itu tuh kita yang milih guys. Ada yang di Wisma Atlet, ada yang di hotel-hotel yang udah ditunjuk sama Satgas Covid. Nah, kebetulan kan banyak nih hotel yang ditunjuknya. Kita bisa milih mau di hotel A, B, atau C yang sesuai sama budget kita. Nah, kebetulan kenapa aku pilih di hotel ini, karena ya yang pertama masuk ya di budget, terus ini juga nggak terlalu jauh dari bandara, terus ya fasilitas yang kita dapat ya sesuai, kayak misalkan di laundryin, dapat makan, terus ya fasilitas dijemput juga ya. Jadi kita juga searching mana yang baik dan bagus buat fasilitas yang kita dapatkan gitu. Bertiga, ada yang nanya juga bahasa pertamanya si
baby Ilyas apa. Nah kebetulan kan kita memang rencananya di Dubai itu masih agak lama. Kemungkinan kalau misalkan ada rezeki kita bakalan masukin sekolah Ilyas di sana. Tapi itu juga kan belum tentu ya guys, cuman baru planning. Tapi kalau bahasa pertama yang kita kasih ke Ilyas ya bahasa ibu gitu, bahasa Indonesia. Karena yang pertama ya supaya dia nggak lupa bahasa pertama kita. Terus kalau misalkan dia ngobrol atau kita video call sama neneknya, at least orang tua kita, ya tetap bisa bahasa Indonesia. Jadi kita bahasa pertama yang kita terapin ke Ilyas itu bahasa Indonesia. Mungkin nanti setelah 2 atau 3 tahun baru kita mulai sedikit-sedikit ajarkan bahasa Inggris. Guys, ada lagi pertanyaan kayak gini. Kemarin gimana caranya supaya si baby nggak rewel di pesawat? Wah ini bagus nih pertanyaannya. Jadi alhamdulillahnya si Ilyas itu selama di pesawat, selama perjalanan nggak ada nangis-nangisnya, kecuali mungkin dia ngantuk, lapar, atau kejadian kayak kejedok atau kejepit. Kayak kemarin kan aku sempet kejepit dia. Tapi sebenarnya kalau misalkan perjalanan dia sama sekali nggak rewel guys. Dari mulai datang dia duduk, dia bisa main-main iPad, terus dia liatin layar, liatin orang-orang yang lalu lalang. Dia tuh nggak nangis sama sekali. Lagi take off ataupun landing dia tuh nggak nangis sama sekali. Aku juga nggak ngerti kenapa. Mungkin karena si Emirates ini pesawatnya goncangannya tuh nggak terlalu kuat. Ada pertanyaan yaitu kantor apa yang kepo? Kantor nggak tahu, aku pusing. Pertanyaan selanjutnya, makanan apa yang langsung kamu mau cicipin tiba di Indonesia? Banyak. Sate, bakso, ketupat, sate Padang, sate Madura, bubur, terus apa lagi ya? Banyak banget guys. Kalian jangan pernah nanya itu karena banyak banget yang mau aku cobain. Ada pertanyaan, kakak Ilyas kapan mau punya adik? Ups, kayaknya nggak sekarang dulu lah guys. Dan itu nggak tahu kapan. Karena aku ngurus Ilyas aja udah lumayan capek, udah menyita waktu tidurku yang harusnya 8 jam. Bobo cantik sekarang cuma 5 jam per hari, itu pun gak nyenyak. Jadi kalau pertanyaan seperti ini kita lihat aja, Allahu alam. Semoga Allah memberikan rezeki tepat pada waktunya. Oke? Next, pertanyaan selanjutnya, gimana kesannya tinggal di Dubai? Oke, tinggal di Dubai itu adalah sangat menyenangkan, sangat metropolis, sangat boros, sangat mahal, sangat rame, terus banyak ketemu orang baru, ketemu orang dari penjuru dunia manapun ketemu. Tapi yang pasti adalah kesan kita nggak enak kalau lagi summer guys. Dan sekarang itu lagi summer di Dubai, bisa sampai 40 derajat Celcius. Next, ada pertanyaan lagi dari teman aku, katanya 11 jam flight bawa anak, gimana rasanya? Sebenarnya guys bukan 11 jam. Sebenarnya perjalanan dari Dubai ke Jakarta ataupun sebaliknya itu adalah 8 jam direct tanpa ada transit kalau pakai Emirates. Kenapa aku tulis 11 jam? Karena perbedaan waktu guys, dari Dubai sama Jakarta itu kita beda 11 jam. Jadi kalau misalkan kita pergi jam 10 pagi, otomatis kan 8 jamnya itu kemungkinan jam 8 malam nih harusnya sampai di jamnya Dubai. Tapi karena Indonesia lebih cepat 3 jam, jadi sampainya di Indonesia tuh jam 11 malam. Jadi aku pikirkan itu tuh dianggapnya 11 jam padahal hanya 8 jam karena perbedaan waktu aja yang 3 jam tadi gitu. Kesannya ya capek guys, pegel, terus bosen,
terus dingin karena super AC-nya yang dinyalain. Sekarang ada pertanyaan lagi dari temanku, katanya berapa lama karantinanya, terus sehat-sehat ya keluarga, amin, terus have fun di Indonesia, welcome back. Alhamdulillah, makasih ya. Nah, sebetulnya karantina di Indonesia itu 5 hari guys. Jadi kita kemarin datang tanggal 10 Juni. Kemungkinan kita pulang tanggal 15 Juni ya, keluar dari hotelnya. Nah, aku juga mau sedikit nih ceritain tentang alurnya kita dari awal sampai akhir di hotel tuh kayak gimana. Nah, dari awal aku datang ke hotel itu tuh udah ada fasilitas PCR 1 kali, terus udah PCR kan, kalau misalkan kita aman tidak positif kita tetap stay 5 hari, dan itu bener-bener dikunci guys, kita nggak boleh kemana-mana karena kita pakai gelang yang khusus dipakein di awal. Udah 5 hari, nanti mungkin hari keempatnya malam kita bakalan dites PCR lagi untuk terakhir kalinya, karena untuk menyatakan kita bebas nggak sih di hari besok untuk keluar dari hotel. Nah, udah 5 hari ya udah guys, nanti kita boleh ketemu keluarga, pulang. Kalau nggak ada lockdown di Indonesia ya udah kita bebas mau kemana aja, karena kita sudah dinyatakan kita tidak terkena positif COVID gitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya nih guys, sengiung apa kuping lo selama di pesawat katanya. Ini lucu nih pertanyaannya. Sengiung, kalau misalkan mungkin ada orang-orang yang nggak ngerti sengiung tuh, mungkin berdengung kali ya, telinganya seberdengung apa di pesawat Emirates gitu. Jadi yang aku bilang tadi, kalau misalkan Emirates itu kan direct guys, 8 jam antara Jakarta dan Dubai dan Jakarta, otomatis si ketinggian pesawatnya kan pasti yang lebih berapa feet gitu, lebih dari 5.000 feet. Jadi semakin tinggi tekanan udaranya pasti telinga kita bakal semakin pengang kan. Nah, tapi aku nggak ngerasa bener-bener sakit sih kalau naik Emirates. Dari awal-awal aku beberapa kali naik, dia tuh enak aja gitu di udara. Mungkin pas take off awalnya aja agak sedikit berngiung gitu, tapi aku menguap-nguap aja supaya nggak sakit gitu. Tapi setelahnya ya udah enak. Dan si baby juga aku pakein headset kecil supaya dia nggak kesakitan, dan ya dia juga biasa aja sih, nggak nangis, nggak takut. Jadi ya mungkin karena efek dari pesawat yang lebih besar dan tekanan dari si pesawat yang nggak terlalu tinggi, jadi ya nggak terlalu berngiung. Pertanyaan selanjutnya, ini ada yang nanya tapi mungkin ini kayak tebak-tebakan gitu, sama kayak yang tadi tebak-tebakannya. Ini ada yang nanya, kenapa katanya biri-biri jalannya lambat tuh? Ini kayaknya sedikit mudah bagi aku. Karena biri-biri itu kan lambat, kalau yang cepat itu adalah buru-buru. Bener kan? Pertanyaan selanjutnya, ada yang nanya nih, katanya kalau si Dede Ilyas itu mandinya itu sikat gigi dulu apa sabunan dulu? Kutanya ya sama anaknya. Ilyas ngapain dulu dek? Oh iya guys, ini fun fact punya anakku. Biasanya kalau misalkan dia mandi itu pasti dalam keadaan si pampersnya itu full, diapersnya tuh full. Jadi kalau misalkan pertama kali yang dilakukan pas saat mandi itu adalah CEBOK dulu. Baru itu dia sikat gigi, baru sabunan. Jadi guys, dari beberapa Q&A masih ada sih beberapa lagi Q&A, tapi semuanya sisanya tinggal rata-rata adalah pernyataan kayak safe like, terus kayak sehat-sehat ya di Indonesia, kayak gitu-gitu guys. Jadi itu bukan pertanyaan, aku cuma sebutin aja. Masih ada beberapa lagi, tapi untuk pertanyaan sudah habis. Makasih ya buat kalian yang udah nanya. Nanti aku bakalan DM siapa yang bisa dapet mug dari aku. Makasih udah nemenin aku, udah nonton vlog aku.
udah bikin aku ada kegiatan di saat karantina. Nanti kalau misalkan aku ada sesuatu yang unik lagi saat karantina, pasti aku bikinin vlog buat kalian. Terus kalau misalkan kalian mau liburan atau mau jalan-jalan ke luar negeri, ya kalian harus pilih-pilih juga ya negara mana yang menerapkan protokol kesehatan yang paling baik, yang paling ketat. Terus cek juga dokumennya, kelengkapannya. Terus saran aku sih kalau misalkan kalian mau keluar negeri, lebih baik kalian vaksin terlebih dahulu, karena ya aku juga kemarin sebenarnya sudah vaksin, jadi aku makanya berani nih pulang ke Indonesia. Terus kalau misalkan kalian mau liburan juga, cek udara, cek cuacanya negara itu kayak gimana. Pokoknya semua harus serba dicek, di make sure, dan kalian harus well prepare banget semuanya ya guys. Karena sekarang masa pandemi nggak ada yang tahu bakalan terjadi kayak gimana di negara tersebut yang akan kalian datangi. Pokoknya sehat-sehat buat kalian semua. Terima kasih udah nonton vlog aku, terima kasih udah banyak nanya sama aku. Semoga kalian suka, tetap tontonin vlog aku, jangan lupa subscribe. Oke? Sampai bertemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.